Say halo guys, selamat datang di Podcast Agri. Bersama saya, host hari ini Enda Maharani, dan narasumber cantik dan hebat kita hari ini yaitu Ibu Hanifah. Mungkin pada Ibu Hanifah boleh perkenalan lebih lanjut. Oke, para Gen Z, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka ta'aruf katanya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Intan Desiga. Saya dosen di Universitas Bangka Belitung. Home base saya di Sastra Inggris. Kebetulan juga sebagai pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mungkin kalian udah gak asing sama narasumber kita hari ini. Nah, kira-kira kami mau bahas apa sih? Di sini kami akan bahas istilah Gen Z. Mungkin kalian udah gak asing atau udah sering dengernya. Gen Z merupakan generasi yang paling kreatif dan juga update. Tetapi dibalik itu juga mentalnya rapuh, mungkin juga kurang sopan dan malas. Benar nggak sih kira-kira? Mari kita kupas satu persatu. Oke, nah Bu Hanifah, kira-kira pandangan Ibu buat mental, moral, dan intelektual Gen Z ini terutama pada maba 24 tuh gimana sih? Gitu. Berbicara soal mental, moral, dan intelektual ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya konsep dari mental, moral, dan intelektual. Mental sendiri itu berkaitan dengan kondisi psikis ya, atau kejiwaan seseorang begitu. Lalu kemudian berkaitan dengan moral, moral itu berkaitan dengan etika yang Mbak Enda sebutkan tadi ya, tentang apa namanya tadi yang mungkin kurang sopan sebagai attitude begitu ya. Lalu kemudian kaitannya dengan intelektual ini adalah kecerdasan yang terus-menerus bisa berkembang, atau kalau kata Prof. Stella itu adalah growth mindset, jadi pengetahuan yang bisa terus berkembang, itu yang namanya kecerdasan intelektual. Lalu kemudian kalau kaitannya dengan Gen Z, nah Gen Z ini adalah memiliki karakteristik yang unik ya, kaitannya dengan mental, moral, dan intelektual gitu. Mereka ini memiliki kecerdasan intelektual yang bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan saya, kecerdasan mereka itu lebih sudah lebih update begitu ya, kaitannya mungkin dengan penggunaan teknologi digital di era digital sekarang kan. Mereka lebih lebih update dan lebih tahu gitu. Bahkan ada ketika saya melakukan perkuliahan gitu ya, ada mahasiswa yang mengatakan bahwa saya tidak punya laptop Bu gitu. Lalu bagaimana cara kalian membuat membuat tugas, membuat PPT dan lain sebagainya gitu? Iya Bu, kami hanya menggunakan teknologi dari HP, aplikasi, bisa boleh sebut apa enggak nih? Boleh Bu. Canva gitu ya misalnya gitu. Mereka justru lebih bisa gitu dibandingkan dengan generasi saya. Kalau generasi saya, sebenarnya saya generasi Z yang terlambat. Generasi milenial gitu ya, yang notabene ya memang tidak lebih update gitu ya. Bukan terpuruk, tetapi lebih update dari teman-teman yang generasi Z gitu. Nah, jadi memang perlu adanya penyeimbangan ya antara mental, moral, dan intelektual. Mereka itu cerdas, tetapi kembali lagi kesehatan mental, kewarasan. Benar nggak sih? Benar nggak sih berbicara soal kewarasan gitu? Saya melihat mereka Gen Z ini tidak terlalu tahan badai, tidak terlalu tahan banting. Iya nggak? Beda dengan generasi saya gitu. Generasi kami ini generasi yang tough gitu. Tidak mudah menyerah, tidak mudah galau ya. Kalau galau ya adalah sekali waktu gitu. Tapi untuk teman-teman yang Gen Z ini rentan dengan hal yang seperti itu. Pemicunya apa? Mereka kan lebih aktif dalam bermain media sosial ya. Nah, di situ mungkin itu bisa menjadi trigger bagi mereka. Apa dikit nih misalnya ada teman yang update story dikit dapat pencapaian misalnya atau apa. Aduh kok bisa ya, terus kemudian iri. Nah, iri nggak apa-apa gitu. Ambisius itu adalah penting bagi kita, tetapi untuk membawa kita ke dalam hal yang positif gitu. Kalau misalnya kita membuka media sosial itu untuk bisa membangun motivasi kita ya, untuk lebih meningkatkan motivasi kita untuk kita lebih bisa berprestasi, it's okay gitu. Tapi pada kenyataannya pernah nggak ada kasus yang galau karena putus cinta lalu kemudian bunuh diri? Banyak. Nah itu kan menurut saya nggak banget gitu loh, hanya karena satu trigger, satu pemicu gitu yang apa sih itu
hanya pacaran gitu. Apa namanya, jalan kalian masih panjang gitu kan. Tapi ya itu tadi, memang mental, moral, dan intelektual itu untuk generasi Z ya, pesannya adalah kalian harus bisa menyeimbangkan antara ketiganya gitu, supaya suatu saat nanti ketika kalian terjun ya, ketika kalian lulus nanti gitu di dunia masyarakat, kalian bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat gitu, untuk bisa membangun Indonesia lebih maju lagi begitu. Nah, teman-teman dengar sendiri kan apa yang disampaikan narasumber tadi. Jadi kita sebagai generasi Gen Z itu jangan pantang nyerah dengan satu pemicu, tiba-tiba kita udah ngedown banget gitu. Jangan sampai gitu. Kalau bisa jadiin mungkin kita pernah ngikutin lomba dan sebagainya itu kalah, tapi kita jadiin motivasi ke depannya dan jadi lebih bagus gitu. Gimana sih kekurangan aku gitu, aku perbaiki nih biar ke depannya lebih bagus gitu. Nah, mungkin ibu mahasiswa juga sebelumnya gitu. Gimana sih ibu mempertahankan mental ibu selama masa kuliah? Mungkin kami di sini sendiri, kami sering ngeluh masalah tugas sih. Aduh, tugas banyak banget, itu inilah. Kadang-kadang udah mikir kayak kira-kira bisa lulus gak sih gitu. Nah itu ya mungkin yang membedakan dari generasi ke generasi gitu. Generasi kami ini generasi yang ya itu tadi, tahan badai, tahan santet ya, bisa terbang mungkin gitu, tough gitu ya. Jadi semangat aja gitu, semangat, kemudian bangun forum diskusi yang bermanfaat gitu ya, gabung dengan komunitas-komunitas di misalnya kalian ikut kegiatan organisasi misalnya HIMA, itu kan bisa lebih bermanfaat. Lalu kemudian kalian bisa juga misalnya dengan menyalurkan hobi gitu ya, untuk daripada melakukan hal-hal yang membuat kita overthinking katanya ya, kalau Gen Z sukanya overthinking gitu, membuat galau gitu kan. Nah lebih baik kalian ini aja menyalurkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang akhirnya itu akan tidak akan membuat kalian untuk pantang menyerah itu tadi gitu. Kemudian ya diskusi dengan dosen kalian gitu. Misalnya ada kendala nih, bapak ibu tugasnya banyak sekali dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai itu malah membuat kalian patah semangat gitu. Yakinkan pada diri kalian bahwa saya kuliah di sini ini demi siapa sih, untuk apa, tujuannya untuk apa gitu. Orang tua kalian yang di rumah sudah dengan bangganya bisa memasukkan ya, bisa membiayai kalian di Universitas Bangka Belitung kita tercinta gitu ya. Jadi ya kita harus membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada orang tua kita bahwa kita bisa melakukan yang terbaik gitu, menunjukkan yang terbaik, tidak gampang menyerah, tidak patah semangat gitu ya. Selalu tanamkan itu setiap pagi gitu. Setiap kita bangun, oke, saya semangat hari ini, tugas saya bisa selesai gitu. Saya dulu itu kuliah S2 itu hanya 23 bulan. Wow. Tidak sampai 2 tahun kan, itu karena kegigihan, disiplin ya, kemudian tepat waktu gitu. Setiap tugas, saya heran juga sih kenapa saya itu ketika misalnya saya diberikan tugas dosen hari ini gitu ya, kan kuliah itu tidak terus ya, maksudnya misal nih jam ini kuliah, nanti kan ada lagi enggak, kan ada apalagi kalau S2 itu kan jamnya lebih tidak terlalu padat gitu. Hari ini diberikan tugas, padahal jenjang waktunya itu 1 minggu biasanya kan untuk pengumpulan lagi. Itu langsung saya kerjakan gitu, pulang dari kampus gitu, langsung saya kerjakan gitu, karena memang ya mungkin saya itu termasuk yang culun mungkin ya, culun gitu, nggak terlalu suka nongkrong ya, adalah sekali waktu, tapi kan tidak terus, itu hanya untuk buat refreshing aja gitu. Tetapi selebihnya adalah kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa gitu, supaya tugas-tugas cepat selesai, kemudian saya bisa cepat lulus, tidak membebani orang tua gitu. Itu yang penting sih. Nah, untuk mungkin mungkin saya sendiri dan teman-teman juga merasakan sekarang gimananya kalau banyak tugas gitu. Yang pertama tuh jangan nunda tugas. Kalau bisa hari ini dikasih, hari ini juga dikerjain gitu. Dan juga kita harus berada di ruang lingkup yang positif gitu. Apalagi pertemanan
dimana kalau kita kuliah pasti kita akan mengikuti pergaulan-pergaulan dan kita harus bisa membedakan mana yang buruk dan yang baik. Kalau yang buruk kita tinggalin dan yang baik kita ikutin gitu. Nah, mungkin di sini Ibu ada tips gitu, cara bangun mental, intelektual dan moral bagi kami gitu. Ya, kaitannya dengan penguatan mental ya, karena tadi sudah kamu sebutkan sendiri bahwa Gen Z itu adalah generasi yang malas, kemudian etikanya kurang gitu, kemudian tidak tahan banting gitu. Jadi yang memang harus memiliki kesadaran diri akan itu yang pertama, harus memiliki kesadaran diri supaya terbangun mindset gitu bahwa kita itu harus bisa istilahnya tidak mudah menyerah. Nah, tidak mudah menyerah gitu. Jadi itu adalah yang penting kalau dari sisi mental. Lalu kemudian dari sisi moral. Nah, moral itu berkaitan dengan etika, ya kan? Jadi kita harus kalau dalam perkuliahan kan kita juga ada yang namanya pendidikan karakter. Nah, itu kita harus implementasikan gitu. Kita harus implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebagai teori saja gitu. Lalu kemudian menanamkan juga sikap kejujuran, kemudian tanggung jawab, tadi ya toleransi, kemudian menghargai perbedaan gitu ya. Yang notabene kita di UBB ini bukan hanya dari satu suku gitu ya, dan teman-teman kita latar belakangnya berbeda-beda. Lalu kemudian dari intelektual ya, kecerdasan intelektual ini kan adalah yang terus berkembang ya, yang disebut dengan growth mindset tadi. Nah iya, dengan kecerdasan yang terus berkembang, nggak apa-apa, teruskan, tingkatkan, cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Salah satu caranya mungkin bisa dengan diskusi dengan dosen, join riset dengan dosen, itu akan bisa menambah pengalaman yang baru untuk kalian gitu, selain menambah juga relasi ya, pengalaman, lalu kemudian penambah ilmu pengetahuan gitu. Nah, lalu kemudian dengan meningkatkan kecerdasan intelektual ini akan banyak sekali hal yang kita dapatkan yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk berkontribusi dalam masyarakat gitu. Jadi memang harus kita sebagai Gen Z ya, itu harus bisa menyeimbangkan antara tadi ya, mental, moral, dan intelektual. Mentalnya harus kuat, kemudian moralnya kita harus memiliki moral yang baik gitu ya. Kemudian memiliki intelektual yang kecerdasan intelektual yang terus berkembangnya harus terus ditingkatkan. Nah, ini tujuannya adalah untuk bagi Gen Z yang rentan terhadap kesehatan mental tadi. Nah, karena menyeimbangkan ketiganya sehingga mereka sudah tidak harus sebutannya, tidak terlalu rentan ya, mereka yang rentan terhadap kewarasan tadi ya, sudah tidak ini lagi, sudah kuat lah dalam menghadapi era digital yang semakin kesini semakin kesana ya nanti kan. Nah, sehingga pada akhirnya itu bisa digunakan untuk terjun ke dalam masyarakat untuk bisa memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan di masyarakat. Jadi memang peran dosen, kemudian institusi pendidikan ya, kemudian juga senior, kakak tingkat. Nah, itu kalian harus sering-sering tuh diskusi dengan mereka ya, diskusi yang positif itu, jangan diskusi gibah ya, apalagi puasa-puasa nggak boleh gibah ya gitu. Itu akan membangun mindset positif dalam diri kalian, vibe positif dalam diri kalian itu akan terbangun dari sendiri. Nah, teman-teman udah dengar sendiri kan dari penjelasan awal hingga akhir pembicaraan kami dengan Ibu Hanifah tadi, dimana kalau para Gen Z-nya harus menyeimbangkan antara tiga, mental, moral, dan intelektual. Dimana kita harus memiliki mental yang kuat, yang dimana kita jangan dikit-dikit down gitu, dikit-dikit galau, dikit-dikit bentar-bentar, aduh apa ini, gimana sih gitu, bentar-bentar ngeluh gitu. Tapi kita harus tanamkan, oh aku bisa, aku harus bisa gini, aku harus bisa gitu. Dan yang kedua yaitu moral, kita harus punya moral yang baik. Mungkin teman-teman di sini banyak juga keluh kesah dari dosen-dosen di sini Bu tentang kalau mahasiswa tuh chat dosen gitu. Oke, kita harus minimal nih ya. Kalau apalagi kita beragama Islam itu ucap salam. Yang kedua, maaf sebelumnya mengganggu waktunya Ibu. Dan yang ketiga yaitu
sebutin nama kita, kelas, dan alasan kita chat dosen tersebut. Nah, dan yang ketiga itu intelektual tadi, yang dimana meningkatkan kecerdasan kita. Jadi kalau dalam kelas, balik lagi ke mental moral tadi, kita jangan takut kalau kita bertanya tuh, kalau kita nggak tahu langsung nanya gitu. Jangan kalau pas dosen nanya ada yang mau bertanya, diem gitu. Jadi dosen berpikir kita tuh udah ngerti, padahal berbanding balik dengan apa yang dipikirkan dosen gitu kan. Nah, itu aja mungkin dari kami berdua dan saya sendiri sebagai host. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Agri. Berbicara santai tapi berbobot dengan saya Enda Maharani dan narasumber kita yang cantik dan ceria yaitu Karya. Mungkin untuk Karya bisa perkenalan lebih lanjut. Oke, makasih Enda. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ria Yumi Anggraini dari mahasiswa Agribisnis angkatan 2022. Oke, mungkin di sini kalian penasaran, kami mau bahas apa sih? Nah, mungkin kalian udah nggak asing dengan istilah Gen Z yang terkenal update dan juga kreatif, tetapi di balik itu juga ada kekurangannya yang lebih banyak didengar yaitu tentang mentalnya yang rapuh kak. Dan juga mungkin di fakultas kita nih kurang sopan lah cat dosen dan sebagainya, dan juga malas. Nah, mungkin kita bisa kupas satu persatu dan gimana sih cara membangun mental, moral, dan intelektual yang baik buat kita sendiri. Mungkin dari narasumber nih gimana cara membangunnya. Nah, mungkin pandangan kakak buat mental, moral, dan intelektual tuh bagaimana sih? Mungkin kita kupas satu-satu ya, dan mental, moral, dan intelektual. Kalau menurut aku sendiri, mental itu kan berkaitan tentang gimana kita manage pressure yang ada kan. Tentang bagaimana kita mengontrol diri kita supaya nggak ngedown gitu kan. Kalau sekira kita bilang Gen Z itu mentalnya lemah, sering kan kita bilang menye-menye gitu segala macam. Kalau sekira dibilang lemah, memang tolak ukurnya apa sih? Kadang aku juga kayak kurang setuju gitu kalau dibilang Gen Z itu mentalnya lemah. Karena menurut aku arti lemah itu sendiri samar-samar. Toh di tiap generasi pun ada permasalahan masing-masing kan. Jadi menurut aku kita nggak bisa menggeneralisasikan Gen Z itu lemah. Kalaupun sekira Gen Z itu lemah, itu mungkin karena seperti yang Enda bilang tadi kan, kalau ada masalah apa-apa, ceritanya di sosmed. Tapi mungkin kalau kita tinjau lebih lanjut lagi, mungkin itu cara mereka untuk lebih aware terhadap kesehatan mental mereka kan. Kayak mereka mengakui gitu, kalau mereka lagi nggak baik-baik aja. Ternyata hal-hal kayak gitu tuh baik kan, daripada kita kayak mendem-mendem sendiri, terus suatu saat nanti malah jadi bumerang, kayak meledak gitu kan, amarahnya tadi. Mungkin hal itu ya yang bikin orang mikirnya lemah nih, dikit-dikit update status galau gitu kan, nggak baik-baik aja, posting lagu gitu kan. Terus kalau sekira dibilang lemah, terlepas dari semua problematik yang ada di era sekarang, toh kita pun punya teknologi kan, sudah ada orang-orang hebat, sudah ada penemuan-penemuan yang untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi kayak memang Anda setuju nggak sih kalau Gen Z itu dikatakan lemah, kayak samar-samar juga kan? Iya bener, kalau dikatakan lemah tuh, tapi dari pandangan aku sendiri tuh enggak. Iya kan? Tapi mungkin ada sebagian juga yang mengira gitu. Tapi kalau kita sendiri kan merasa enggak kok, aku enggak, aku kan Gen Z juga gitu kan. Aku nggak malas kok dan sebagainya gitu. Nah, itu menurut Karya ya guys, mungkin pendapat orang itu beda-beda gitu. Kita kan nggak tahu gimana. Dan seperti update story yang kakak sampaikan itu ibaratnya ngebebanin diri sendiri. Jadi kita perlu peluang, mungkin nggak bisa cerita sama teman, bisa melalui medsos. Tapi tanggapan orang biasanya beda-beda. Ih, dia nih alay. Tapi orang kan nggak merasakan di posisi kita sendiri gitu. Nah, mungkin kakaknya punya pengalaman nih tentang mental, moral, dan intelektualnya kakak. Contohnya mental di tugas dan sebagainya, atau ada gimana itu masalah pertemanan kan. Gimana sih kalau kakak di posisi itu, gimana cara ngebangkitin mental, mungkin
terutama moral lah. Kalau kita sama temen, kalau udah ibaratnya ada perselisihan, pasti mulutnya nggak terkontrol dan sebagainya kan. Orang sekitar juga kena kadang-kadang kan, kita kan nggak tahu gitu. Nah, gimana cara kakak ibaratnya mengontrol semua itu? Kalau terkait pengalaman aku sendiri tentang mental moral itu, transisi dari masa SMA ke perkuliahan tuh bener-bener hektik banget Iya, ya. bener. Kakak juga pasti ngerasain Bener, kan. Ya ampun, kayak yang SMA itu tiap hari itu belum tentu kan ada tugas. Kalau kuliah ini tiap hari itu pasti ada tugas. Iya. Kayak matkul juga tugasnya macam-macam, bukan cuma satu kan. Tapi setelah kita pikir-pikir lagi, makin kalau kita main game itu kan, makin sulit apa yang harus dilakukan, berarti kita makin naik level Iya, kan. benar. Jadi kayak itu mungkin tentang perspektif kita aja, gimana cara kita mengatur diri kita supaya kalau ada masalah itu enggak dibawa terpuruk gitu. Kayak ada kan orang yang kalau ada masalah itu dia beneran Iya. dipikirin gitu kan. Benar. Dia kan kayak dia pusing sendiri akhirnya dengan pikirannya kan. Gitu. Mungkin kita harus nemuin kayak media tadi untuk menyampaikan isi pikiran kita itu sendiri. Karena isi pikiran itu kalau disimpan di otak emang nggak bakal jadi apapun kan. Benar. Mungkin kita bisa cerita ke teman atau cerita dimanapun yang sekiranya itu nyaman buat kita kan. Terus kalau sekira tentang moral, kalau sekira moral sebagai mahasiswa ini paling berkaitan dengan etika ketika chat dosen gitu Iya, kan. benar kak. Kadang ada dosen yang kalau malam itu boleh di chat gitu karena dia mau diingetin kalau besok nih ada kuliah gitu. Tapi ada juga dosen yang kalau di luar jam kerja dia nggak mau sama sekali di chat, nggak bakal dibales dan nggak suka banget kalau diganggu gitu. Sebenarnya kita tergantung lagi ya, kita harus ngenalin dosen itu gimana. Kalau sekira menurut dia boleh kok kalau malam ingetin ibu aja gitu, ingetin ibu atau ingetin bapak lagi untuk jam kuliah besok gitu. Tapi kalau sekira dosennya nggak seperti itu ya kita harus ngerti juga. Gitu sih paling. Nah, itu kan menurut mungkin ada sebagian nih, ada juga yang mungkin ngechatnya tuh kadang-kadang nggak tahu etika juga kak. Tiba-tiba, Bu, besok ada matkul nih di kelas kami, Ibu bisa masuk nggak? Kan ibaratnya nggak sopan gitu Iya, kan. benar. Nah, di situ juga mungkin kemarin-kemarin juga kedengaran di telinga banyak yang kayak gitu. Nah, mungkin kakaknya juga bisa kasih tips gimana chat dosen gitu kan. Mungkin dari ucap salam dan sebagainya, biar mungkin angkatan kami juga bisa belajar dan angkatan baru juga, angkatan 2025 yang termasuk yang baru itu mungkin bisa belajar juga gitu. Kalau untuk etika chat dosen mungkin bukan hanya ke dosen ya, tapi mungkin lebih ke orang yang baru kita kenal juga. Tentu kita harus mulai dari kenalan diri dong, Iya, benar. ya kan? Salam, kenalan diri, terus sampein tujuannya. Terus sampein tujuannya itu singkat aja, maksudnya nggak usah dibikin paragraf panjang gitu kan. Terus sampein tujuannya udah tanyain kesediaan dia, keperluan kita apa gitu kan. Terus ya gitu aja sih paling. Nah, itu ya guys. Bentar. Sebenarnya etika chat dosen ini bukan hanya untuk mahasiswa baru teman-teman, tapi terkadang juga untuk angkatan-angkatan atas, yang terkadang termasuk angkatan aku juga, yang terkadang kayak berpikir angkatan atas sudah sering bertemu dosen, kayak merasa sudah punya pengalamannya sampai teledor gitu dengan etika chat dosennya, ya kan? Sampai kayak kadang angkatan kami itu berpikir bapak ini, ibu ini mungkin nge-save lah nomorku gitu. Tapi kan dosen itu kan mahasiswanya banyak, nggak mungkin juga bakal nge-save nomor mahasiswa satu-satu kan. Jadi nggak hanya mahasiswa baru yang harus mengerti tentang etika chat dosen tadi, tapi tentang mahasiswa-mahasiswa yang tingkat lanjut juga gitu. Nah, itu ya guys. Jadi kalau menchat dosen dan atau yang kita baru kenal dan sebagainya tuh minimal ucap salam. Kalau mungkin kita juga ada yang berbeda agama tuh intinya harus ada pembuka, jangan langsung nyampein tujuan. Dan apalagi kalau awal chat itu atau udah panggil nama, kan itu nggak sopan jadi ibaratnya kan. Nah di sini juga mungkin kayaknya kalau bahas intelektual nih, gimana tuh pendapat kakak? Intelektual nih berkaitan dengan pendidikan tentang informasi-informasi yang kita terima. Kalau Gen Z sendiri menurut aku dia cukup terbuka ya terhadap sumber-sumber informasi karena zaman pun sudah canggih. Dan kerennya lagi Gen Z ini seperti bisa ya menyesuaikan diri terhadap perkembangan globalisasi yang pesat banget itu. Kayak ada teknologi apa aja, tapi tiba-tiba Gen Z udah ngerti gitu cara pakainya. Bener kan? Kayak apa-apa Meta AI, GPT gitu kan. Tapi kita juga harus memilah kan.
jangan sampai kita terlalu berpatokan terhadap AI itu. Iya, Karena sih. itu aku ngerasa jadi kayak ngebatasin pikiran kita nggak sih? Iya, Kayak bener, kita belum sempat berpikir tapi alah meta AI aja lah gitu kan. Ya Iya, kan? iya, Jadi kayak iya. kasih aja dulu kesempatan otak kita nih untuk kerja gitu. Mungkin kalau nanya meta AI itu nanya kayak konsep-konsepnya gitu. Intinya kasih kesempatan diri kita dulu untuk mengeksplor gitu. Iya, biar kita juga tahu gitu Iya, kan, nggak benar. langsung plek-plek dari AI dan Mm. apa-apa tugas dikit diserahin seluruhnya kayak AI. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Iya, Dan benar. gitu juga pas di kelas, pas dosen nanya, pas materi ini apa, kita cuma kayak ngangong gitu kan, Mm. diam dan sebagainya. Dan juga yang mungkin dari saya sendiri, kita mungkin nggak kebanyakan mahasiswa, tapi menurut pandangan aku sendiri nih Kak, menurut aku kebanyakan sekarang mereka cari materi di AI, dibikinlah PowerPoint, dan pas presentasi melihat PowerPoint dan nyari jawabannya di AI juga. Jadi ibaratnya awal dari AI kembali lagi ke AI. Jadi kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Mungkin kita bisa mengikuti perkembangan teknologi, tapi harus juga dibatasi. Biar kita juga mungkin benar apa kata Kak Dian tadi, mengeksplorasi kita gitu, nggak stuck di situ, dan kita juga ibaratnya bisa paham nantinya. Ini enggak, mungkin bukan saya menyindir, ini juga diri saya sendiri ya guys, bukan Sama, bukan yang lainnya gitu. Tapi kita bisa belajar dari situ. Mungkin kita bisa mengikuti perkembangan teknologi, tapi juga kita harus bisa membatasi, ya kan? Nah, mungkin kalian bisa nih, menurut kalian cara membangun mental, moral, dan intelektual yang baik itu bagaimana di generasi sekarang? Mungkin dari teknologi-teknologi yang udah canggih sekarang kan, mungkin ada yang awalnya mungkin rada rajin atau rajin dan sebagainya, itu sekarang makin ngedown, makin ke bawah, bukan makin ke atas, makin canggihnya teknologi. Mungkin tipsnya kita harus lebih dulu kenal diri kita dulu nggak sih? Ya, benar. Ya kan? Kayak mau apapun itu kita harus kenal dulu diri kita. Kita maunya apa sih? Kalau kita tahu apa yang kita mau kan kita bisa gimana cara kita ngembangin potensi kita, gimana kita mau ngembangin mental kita, bagaimana kita mau meningkatkan intelektual kita. Intelektual tadi kan terkait nilai segala macam itu kan. Jadi yang menurut aku harus mulai dari diri kita sendiri. Terus kita itu harus stop gitu kayak ngejudge generasi ini tuh lebih baik tahu. Generasi dulu itu enggak, mungkin kayak baby boomer itu super lah ini segala macam. Itu tuh nggak bisa seperti itu teman-teman, karena setiap generasi itu adalah generasi terbaik Iya. pada zamannya. Iya, Ya betul, kan, Kak. bener Benar. kan, gitu. Dan juga kita nggak bisa ngebandingin yang apa kata Karya tadi, ibaratnya generasi aku lebih baik kok dibandingkan Iya, mereka malas dan sebagainya gitu. Padahal kita nggak tahu di balik itu juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Kan permasalahan yang terjadi di tiap generasi itu juga kan sudah beda-beda gitu. Bener Kak. Dan makinnya maju perkembangan teknologi, ibaratnya generasi itu juga harus peka dan juga paham terhadap perkembangan tersebut. Jangan stuck di situ. Kalau ibaratnya generasinya cuma di situ-situ aja, kemungkinan kita bakal ketinggalan tentang informasi teknologi yang sekarang gitu. Iya, benar. Dan nggak kenal apa itu AI dan sebagainya kan. Iya, benar. Nah, dan juga lebih pengetahuan kita itu sempit, nggak luas gitu. Kalau sekarang kan apa-apa buka medsos, oh berita ini di sini-sini gitu kan, kita udah tahu sejauh mana perkembangan tentang misal kasus kah dan sebagainya gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami bahas. Mungkin teman-teman bisa ngambil nih makna positif dan negatifnya dari kami sendiri kan, dan kami juga di sini ibaratnya belajar gitu. Betul. Gimana biar jadi membangun mental, moral, dan intelektual yang baik gitu kan. Nah, dapat disimpulkan dari Kak Ria sendiri, yang pertama itu kita harus memperkuat mental kita, baik di teknologi, teman, dan sebagainya. Itu di ruang lingkup kita kan. Dan juga kita nggak boleh berfokus dengan kalau yang disampaikan tadi AI. Kita harus mengeksplorasi diri kita tentang pengetahuan gitu. Kita boleh pakai AI, tapi nggak boleh cuma di AI itu. Kita juga harus memahami dan mendalami apa sih mungkin materi-materi yang mau kita jelasin gitu. Jangan cuma lihat di AI, PPT di AI, dan presentasinya di AI juga. Pas jawabnya juga di AI kan, ibaratnya mungkin ya. Kalau mungkin di situ juga Kak, generasi sekarang tuh dicap kayak Iya, gitu betul. kan. Nah, mungkin bisa belajar dari situ juga teman-teman. Dan juga tadi ada dikasih tip juga nih oleh kalian, cat dosen itu gimana, sopan satunya gimana, dan mungkin bisa belajar dari situ juga biar kedepannya mungkin ada masalah-masalah yang terdengar kemarin itu bisa diperbaiki dan nggak berlanjut ke
generasi-generasi seterusnya gitu kan. Nah, mungkin itu aja Kak dari pembahasan kita kali ini. Sebelumnya terima kasih ya sama kalian udah meluangkan waktu buat kami gitu. Dan cukup sampai di sini. See you next time guys. Bye. Nah.